Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para hadirin, kita sekarang berkumpul di pengajian ini. Semoga adanya pengajian ini menambahkan keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajian ini semoga menambahkan tambahan hidayah taufiknya Allah kepada kita semua. Pengajian ini semoga banyak manfaatnya. Hadirnya, berkumpulnya kita semua semoga dipenuhi dengan rahmah dan barakah. Para hadirin, ada salah seorang dari pewarisnya Kanjeng Nabi Muhammad, salah seorang atau sebagian dari pewarisnya Kanjeng Nabi Muhammad. Dia memberi pesan, dia menyampaikan pesan. Yang pertama, janganlah engkau duduk di tempat, janganlah engkau diam di tempat, janganlah engkau duduk di tempat, janganlah engkau diam di tempat, kecuali yang aman dari murkanya Allah, kecuali yang aman dari murkanya Allah, dari laknatnya Allah. Dari maksiat-maksiat yang menjadikan murkanya Allah, yang menjadikan laknatnya Allah. Janganlah engkau berdiam di tempat yang tidak aman dari laknatnya Allah, dari murkanya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, dia memberi pesan lagi, janganlah engkau melangkah, janganlah engkau melangkah kecuali untuk ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah engkau melangkah, baik kaki atau tingkah laku, baik kaki atau perbuatan tingkah laku, janganlah engkau melangkah kecuali untuk ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau janganlah engkau melangkah
kecuali yang sejalan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan yang kedua. Yang ketiga, beliau memberi pesan lagi, janganlah engkau berteman, janganlah engkau berteman dengan orang yang tidak mendorong kamu, yang tidak bisa mendorong kamu, yang tidak bisa menemani kamu, atau yang tidak bisa menarik kamu. Paling tidak bisa mendorong kamu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah dijadikan teman orang yang tidak mendorong untuk taat kepada Allah. Janganlah dijadikan teman orang yang tidak menemani untuk taat kepada Allah. Janganlah dijadikan teman orang yang tidak bisa menarik untuk taat kepada Allah. Kalau tidak bisa mendorong atau menemani, jadikanlah teman biasa. Jangan dijadikan teman akrab. Jangan dijadikan teman akrab dia supaya tidak sia-sia umur kita, supaya tidak sia-sia hidup kita yang hanya sebentar, kurang lebih hanya 100 tahun di dunia ini. Ini pesan beliau. Ini yang berpesan, yaitu salah seorang pewarisnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, pesan terakhir beliau, janganlah engkau berteman akrab, berteman khusus, berteman istimewa, kecuali dengan orang yang menambahkan kemantapan bertuhan kepada Allah, yang menambahkan keyakinan, yang menambahkan keyakinan, kemantapan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek sampai nomor 4, cek sampai bekna akan cak istimewa, khusus istimewa, kecuali dekat orang sebisa apa ngibetna yang bisa mendorong kamu, yang bisa menemani kamu, yang bisa menarik kamu untuk tambah dekat kepada Allah, untuk tambah mantap dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dijadikan teman, karena perhatikan, teman ini adalah salah satu guru besar yang gampang mempengaruhi hati kita, yang gampang mempengaruhi pikiran kita, yang gampang mempengaruhi kelakuan kita, yang gampang mempengaruhi tingkah laku kita, yang gampang mempengaruhi keadaan kita. Kalau kita, jadi pesan beliau yang nomor 4, janganlah engkau berteman istimewa, khusus, kecuali kepada orang yang bisa mendorong untuk tambah dekat, tambah mantap, tambah yakin, tambah mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hubungan tambah mapan, tambah bagus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Janganlah berteman dengan orang yang dua ini. Yang pertama, saya ulangi lagi, yang pertama, janganlah engkau berteman dengan orang yang tidak mendorong, menemani kamu untuk taat kepada Allah. Lebih baik berteman dengan orang yang bodoh, tapi dia selalu mendorong taat kepada Allah, daripada berteman dengan orang yang pandai, pintar, tapi dia tidak mendorong untuk taat kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, khusus. Jangan berteman khusus istimewa, kecuali dengan orang yang
kecuali dengan orang yang selalu memantapkan kita, menguatkan sambungan kita, menguatkan hubungan kita, memantapkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan beliau. Ini yang berpesan salah satu dari pewarisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, kalau kita membiarkan diri kita sembarang, jadi kalau tidak mendorong, jadikan teman biasa. Jangan dijadikan teman akrab, apalagi teman istimewa. Jangan. Para sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah dia tahu kepada Kanjeng Nabi Muhammad, dia terus tidak lepas dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Dia tidak lepas dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di suatu waktu Kanjeng Nabi ada di Hudaybiyah. Ada seorang kufar, salah seorang orang kafir namanya Urwah bin Mas'ud. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad berada di Hudaybiyah, orang kafir ini selalu memperhatikan keadaannya Kanjeng Nabi dengan sahabatnya. Dia memperhatikan bagaimana Muhammad ini, bagaimana hubungan Muhammad dengan sahabatnya, bagaimana sahabatnya ini dengan Muhammad. Ini orang kafir, Urwah bin Mas'ud. Dia selalu memperhatikan. Waktu itu para sahabat kira-kira ada 1.400 sahabat kurang lebih.